Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemprov DKI Jakarta merespon keluhan warga terkait polusi udara yang kian memburuk dalam sepekan terakhir. Kita segera simak keterangan pers yang disampaikan oleh perwakilan KLHK dan Pemprov DKI Jakarta berikut ini. Pak Asep, untuk wilayah lingkungan Pemprov DKI Jakarta berdasarkan FGD yang dilaksanakan lalu, kita sudah melakukan uji coba penerapan fleksibilitas jam kerja maksimum 2 jam 120 menit, dan kami akan melakukan evaluasi terhadap tingkat kepadatan di jalan. Nah, untuk apakah akan ada upaya pengurangan kendaraan bermotor roda 2 ataupun roda 4, kami sampaikan bahwa regulasi kita tidak mengatur demikian. Yang kita lakukan adalah berdasarkan Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Kita hanya melakukan pembatasan terhadap operasional kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, Jakarta saat ini sudah ada yang namanya ganjil genap pada 25 ruas jalan dan ataupun larangan truk pada waktu-waktu tertentu di beberapa ruas jalan di Jakarta, apakah itu di jalan tol dalam kota maupun di jalan arteri. Jadi lebih kepada pengaturan terhadap operasional, tidak kepada pembatasan produksi dan ataupun kepemilikannya. Demikian. Baik, saya tadi sudah ke sini, saya akan melihat ke sini. Ya, iya Mbak. Siap. Ya, Mbak, silakan Mbak. Pak Dirjen, saya Anya dari AFP, kontributor pers AFP. Saya ingin bertanya beberapa hal, Pak. Yang pertama, mungkin tadi dari riset dikatakan bahwa transportasi jadi yang pertama, yang kedua itu industri. Tapi ada riset-riset lain yang mengatakan bahwa industri itu yang jadi main reason terkait polusi ini, Pak. Apakah dari pemerintah dan juga bekerja sama dengan pemerintah seperti Bapak katakan bahwa ini bukan hanya isu Jakarta saja tapi juga sekitarnya, apakah akan ada rapat mendesak misalnya, karena ini saya sendiri pribadi adalah salah satu anggota orang-orang dengan sensitivitas terhadap polusi udara gitu. Menurut saya dan orang-orang sudah sangat mendesak gitu, Pak. Apakah akan ada rapat mendesak untuk mengatur terkait pembuangan dari limbah industri ini ya, Pak. Lalu yang kedua kepada Pak Dirjen dan juga pemerintah DKI Jakarta dan sekitarnya sebenarnya, Pak. Isu polusi ini sebenarnya sudah lama dan ini baru naik lagi gitu ya. Dan artinya menurut saya ini sudah sangat mendesak. Apakah akan ada seperti yang dikatakan Mbak Dewi Sendisi, kebijakan yang cukup signifikan atau ekstrim untuk mengatasi hal tersebut? Tadi seperti mungkin yang dikatakan adalah WFH. Tapi apakah ada seperti di Beijing pelarangan untuk sementara waktu terhadap industri batubara misalnya di sekitaran Jakarta seperti itu? Ketiga, Pak, terakhir, apa tantangan bagi KLHK sebenarnya, Pak, untuk mengatasi isu polusi udara? Karena dari yang saya dengar dari NGO saat ini KLHK juga tertantang mengalami kesulitan untuk mengatasi hal tersebut karena saat ini pemerintah untuk saat ini belum ada anggarannya yang cukup untuk mengatasi isu tersebut. Apakah benar hal seperti itu, Pak? Apa tantangannya sebenarnya, Pak? Terima kasih. Baik, dari sebelah sini sudah tidak ada? Oh, ada. Ya, silakan. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebagai pertanyaan saya sudah ditanya oleh Mbak Anya dari AFP. Saya Erna Tarigan dari Associated Press Biro Jakarta. Saya mau bertanya kepada Bu Dr. Dwi Octavia. Kira-kira selama ini atau per 3 bulan terakhir atau dari awal tahun sampai saat ini, apakah sudah ada peningkatan laporan masyarakat yang menderita gangguan kesehatan pernafasan gitu? Seperti, dan jika ada, apa saja Bu yang signifikan kenaikannya? Karena kalau saya sendiri sih seminggu ini udah sakit tenggorokan terus ya, gitu. Jadi dengan angka tersebut, apakah bisa dibilang situasi ini sangat memprihatinkan atau mencemaskan? Saya pengen tahu tuh Bu sebenarnya, undang-undang pribadi dan mungkin bisa mewakili beberapa teman dan masyarakat di luar sana gitu Bu. Terima kasih. Seberapa buruk kualitas udara itu? Apakah memang sudah memasuki level yang sehat untuk semua orang, kemudian sebagian tadi yang untuk sensitif, seperti apa, Pak?
sampai bulan terakhir. Baik, Pak Dirjen dulu mungkin dijawab dulu atau pertama dari AFP. Jadi sejak kita Hari Lingkungan 5 Juni kemarin, kita sudah bertemu 3 kali dengan Jabodetabek. Pertama adalah kita yang untuk uji emisinya. Kemudian dari uji emisi itu ada kesepakatan di semua pemerintah daerah di Jabodetabek untuk bersama-sama mengatasi pencemaran di udara di